Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kutipan dari Al-Quran surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kita tidak pernah tahu akan rencana besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ada yang keluarganya cemara itu harmonis sekali, suami, anak, istri, tetapi ujian beratnya di ekonomi. Ada yang rumah tangganya kurang harmonis, mohon maaf, si istri kemana, suami kemana, tapi rezekinya berlipat-lipat ganda, berlimpah ruah. Bahkan ada istilah bingung mau ngabiskan rezekinya kemana. Ada yang orang tuanya soleh, tapi mohon maaf, nauzubillah, keturunannya menguji iman Islam dari orang tuanya, nakal sekali. Ada yang anaknya soleh dan soleha, mohon maaf, tapi orang tuanya diajak beribadah aja selalu nolak. Ada yang udah jodohnya, tapi karirnya kurang baik. Ada yang karirnya baik, habis sekolah langsung diterima kerja, gampang, mulus, tapi maaf lahir batin, lamban menemukan jodohnya. Ada yang habis nikah, alhamdulillah sebulan 2 bulan diberikan momongan, tetapi mohon maaf lahir batin. Ada juga yang masih sama Allah disuruh berdoa terus, masih diberikan kebaikan sama Allah melalui doa untuk menantikan momongan. Hidup itu pilihan, sahabat Islam Ibu Anggi. Kita hanya menjalankan takdir Allah saja di muka bumi. Maka dari itu sewajarnya saja tentang dunia ini. Dunia yang belum tentu kalau dijalankan dengan keburukan membawa kebaikan di akhirat. Pernah gak sih sahabat Islam Ibu Anggi kita terlintas di zaman dahulu, orang tua kita terdahulu yang hanya seorang petani, buruh harian, atau bahkan cuma guru ngaji, tapi anak bisa melaju mengantarkan anak-anaknya sampai sukses. Sekarang pun banyak alhamdulillah orang tua yang bisa mengantarkan anaknya menjadi sukses, tapi jalannya mudah. Kenapa dari setiap yang tadi Mbak Anggi jelaskan tadi tentang takdir orang, ya, takdir kita, Anggi seperti tidak ada kesempurnaan, seperti ada saja yang kurang. Sahabat Islam Ibu Anggi, fitrahnya dari manusia apa? Ada fitrah dari manusia yang kadang-kadang luput dari prasangka kita, luput dari kesadaran kita. Manusia itu selalu merasa tidak cukup. Kenapa Allah hias kekurangan sedikit di kehidupan kita, biar kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna selain Allah. Melalui sedikit kekurangan,
sedikit ujian, sedikit cobaan. Jadi kita sadar, kita harus mengadu nih sama yang maha besar. Kita tidak punya power kekuatan lebih. Kita hanya seorang manusia biasa yang ditakdirkan ada di muka bumi. Siapapun kita, dari agama apapun, dari latar belakang, kita sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih butuh Tuhan yang Maha Esa untuk menegakkan diri kita di atas muka bumi. Lantas masih beranikah kita sombong? Lantas masih beranikah kita zalim terhadap sesama? Lantas masih beranikah kita menipu orang lain dengan semena-mena? Dari konten ini, ya sahabat Islam ya, saya mengajak untuk berdiskusi. Silakan melalui komen. Mengapa Allah sangat melaknat pelaku ya bunuh diri? Kenapa? Karena menurut Allah, selama kita masih di dunia, kita disuruh nih ya, waktu berubah jadi lebih baik. Masih disediakan yang namanya ibadah sholat, masih disediakan ibadah-ibadah lain agar kita tunduk dan taat kepada Allah. Sahabat Islami, buka sejarah Islam. Berapa banyak orang-orang besar yang akhirnya berakhir dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun dengan harta yang berlipat ganda sampai ditabung setinggi-tingginya. Nauzubillah min dzalik. Meninggal dalam keadaan tertutup hartanya. Maka familiar dengan istilah harta korun. Hartanya sekarang dihitung-hitung sampai takut membagikan kepada orang lain. Takut hitungannya berkurang. Padahal yang dia pegang itu punya Allah. Allah aja nggak pelit sama dia. Kita bergeser sedikit. Ya, ada pemimpin zalim yang akhirnya sama Allah diwafatkan. Ya. Kenapa? Karena setelah diberikan kekuasaan dia lupa. Lihat, mereka yang menentang nabi-nabi Allah, tragis semua, sahabat Islam yang. Lantas, masihkah kita mampu untuk bilang, ya Allah, gini amat sih hidup. Ya Allah, gak enak banget jadi saya. Terus sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada yang lebih susah dari kita, sahabat Islam yang panggil. Ada yang gak seberuntung dari kita, tapi hidup mereka gak berisik. Mereka hias dengan canda tawa. Dan mereka tahu dari sekian titik kecil kekurangan Allah telah berikan berapa banyak limpahan kebaikan buat kita. Permintaannya hanya gak bisa kaya raya, tapi sama Allah dikasih badan sehat, anak-anaknya gampang, rumah tangganya harmonis. Lalu mengeluhkah kita? Lantaskah kita cuma dikasih fisik yang sedikit kurang cantik, tapi sama Allah dikasih kecerdasan luar biasa? Lalu mengeluh juga. Sahabat Islam yang panggil, kita berkaca hari ini bahwa tidak mungkin Allah menakdirkan takdir yang buruk, tidak akan mungkin. Allah lebih tahu, seperti yang tadi saya ucapkan melalui kalam Allah di surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 219. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kata Allah ini
Tapi po, percuma dong kalau saya berdoa mintanya ini itu. Sekarang saya tanya, ya, antum pergi ke restoran, ya, antum tipe apa nih? Tipe orang yang lihat dulu daftar menu, hitung-hitung sedikit baru pesan, atau antum pesan-pesan aja langsung, bayarnya mah belakangan karena merasa uangnya cukup? Kalau antum yang tipe lihat dulu daftar makanan sambil nyocokin harga, ingat sesuaiin kantong, berarti antum masih khawatir kan, takutnya nggak cukup. Tapi kalau antum pesan-pesan aja, ya kan, tapi antum lupa di dompet ternyata nggak seberapa banyak, itu antum orang ceroboh. Mohon maaf lahir batin. Sama seperti doa, kita bisa minta bebas kepada Allah, tetapi ditanya sama Allah, mampu nggak? Contoh, mohon maaf, kita berdoa, ya Allah, besok kasih saya Alphard, bosen nih sama Honda Beat ini, udah sempit, dikasih sama Allah besok nih, cut. Lihat kondisi rumah, masih 3 meter kali 4, mau ditaruh di mana tuh Alphard? Coba pikirin, ya. Ya Allah, pokoknya nggak mau tahu. Saya besok harus bisa punya tabungan 10 juta. 1 bulan 10 juta. Betulan doanya tulus. Sama Allah dikasih 10 juta. Biasanya gak megang duit banyak. Bingung. Biasanya sebulan mentok tabungan paling 5 juta. Ini 10 juta bahkan 10 juta lebih. Akhirnya gak karu-karuan yang dibeli.